tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ahli majd ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma barik lana fi Rajab وشعبان وبلغنا وحصل مقاصدنا بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Sebelum lanjut, jangan merasa aman, nyaman, tenang kalau bahkan kita bahkan ngumpet, orang yang nggak mau kelihatan, nggak mau melihat, wah itu bahaya ya. Makanya kafir mengatakan supaya dimanapun kita kelak ada dalam majelis diusahakan jangan terhalang sama apapun. Kita buka, kita ta'lim yang harusnya tadi subuh, tapi kata satu dan lain hal kita pindahkan ke siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Yuk silakan kita ikhlaskan dulu hati kita, duduknya nyamankan, jangan lupa niat dan baca basmalah supaya apapun yang kita dapat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan bisa menjadi kebaikan untuk kita, ya. Baik bagi diri kalian sendiri dan umumnya buat kita semua. Wa qala akhar qumil laila ya hada la'allaka tarshud ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Masih dalam fasal pembahasan tentang apa yang menjadikan kita panjang umur, terus bahkan yang mengurangi umur, juga bertambahnya kebaikan atau bahkan rizki. Yang menambah rizki juga yang menahan rizki kita. Kemarin disampaikan yang namanya rizki itu bukan hanya iki yang bawa mobil, mana ikinya gak ada. Kalau siang dia suka kemana iki? Ada iki? Gak ada. Nah, rezeki itu bukan berbentuk materi saja. Biasanya kita menilai bahwa rezeki itu kalau kita banyak uang, wah ini lagi banyak rezeki nih. Nah, salah, enggak, betul. Wah, ini saya lagi ada rezeki nih, ayo kita jajan. Betul, tapi yang namanya rezeki itu bukan hanya apa? Tentang masalah materi atau uang. Rezeki itu berbentuk apapun yang Allah titipkan, apalagi yang kita merasakan bahwa itu adalah kenikmatan, itu juga rezeki. Kesempatan untuk ngaji itu juga rezeki. Siang ini kita bisa duduk di majelis, itu juga rezeki. Yang bahkan coba tidak semua sama Allah diberikan rezeki seperti ini. Pada detik ini, pada jam segini, kita diberikan rezeki bisa bersama-sama di majelis. Bahkan ini di masjid, pahalanya berlipat ganda. Nah, niatin juga i'tikaf ya di masjid ini. Kalau kita ngaji di masjid, jangan lupa sambil niat i'tikaf yang kebaikan dan pahalanya akan kembali kepada kita. Sebelum dilanjut, harus kita ingat bahwa kebaikan yang sekarang kita kerjakan itu bukan hanya kembali bagi diri pribadi, ya. Kapelu dulu pernah bilang bahwa sekarang itu kita sedang memproses anak kita, keturunan kita di masa yang akan datang juga. Jadi anak kita jadi apa dan seperti apa, nah, salah satunya juga melalui proses bagaimana kita dari sebelum menikah ini sekarang itu sama. Ketika kita punya amalan kebaikan, apapun itu termasuk ngaji, kalau manfaat dari ngajinya itu kita tidak langsung rasakan, itu sudah menjadi kepastian, ya. Anak kita yang merasakannya, cucu kita yang merasakannya, terus mengalir. Makanya jangan merasa saya gak sanggup ngaji, saya gak bisa ngaji, saya malas ngaji. Mikirnya jangan bukan buat diri kita saja, ya, tapi ini saya memperjuangkan seperti ini juga untuk kelak keturunan saya. Sebelum kita mempunyai keturunan, ya sudah pasti mengalir pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua, ya. Baik orang tua yang ada ataupun bahkan yang sudah tiada. Yang ada sedang susah karena kita berdoa, karena kita benar-benar ngajinya, karena benar-benar kita berada di dalam kebaikannya, itu efek positifnya akan berdampak kepada orang tua, ya. Kemarin malam
bahwa diingatkan kita orang tua tidak senang semua di rumah, orang tua tidak dalam kenyamanan semua di rumah. Ada yang banting tulang, ya, ada yang merasakan kesakitan. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, lewat benar-benarnya kita di pesantren itu jadi pahala dan jadi wasilah kebaikan juga. Lanjut ya. Waqala, kemarin sudah sedikit. Waqala, dan telah berkata penyair yang lainnya. Waqala akhar, ya, dan telah berkata penyair yang lainnya. Qumil laila, bangunlah kamu di waktu malam. Ya hada, wahai santri ini, wahai para pencari ilmu ini. La'allaka, mudah-mudahan kamu tarsud, ya, menjadi orang pintar. Mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk untuk menjadi orang, jadi orang baik, jadi orang pintar, jadi orang yang berkah, jadi orang yang bahagia. Ila kam tanamul laila, sampai berapa lamakah kamu tidur di waktu malam? Ila kam tanamul laila, sampai berapa lamakah kamu tidur di waktu malam? Wal umru, sedangkan umurmu yang fadu akan habis. Intinya ini syair ini mengingatkan kita, ayo bangun malam, ya, manfaatkan malam. Siapa tahu dengan bangun malamnya kita jadi wasilah kita dijadikan orang. Alhamdulillah nih, ya. Kayak Ibnu sekarang udah jadi orang, ya. Ibnu udah jadi orang. Maksudnya orang gimana? Dulu juga orang kan, Kak? Ya, sekarang alhamdulillah bisa dijadikan, bisa disebut jadi orang. Salah satunya apa? Setor udah beres, tinggal ngafalin, ya. Dulu kafalin tahu Ibnu kayak gimana? Baca Quran belum mulai, ya, maksudnya dari awal sekali. Alhamdulillah Quran beres, setidaknya lagu sedikit ngerti, alhamdulillah. Ihyan sama dulu, sedikit demi sedikit, terus. Nah, yang lain pun yang misalkan Ramadan, mana Ramadan? Ada Ramadan? Kerja, sakit mata, kepada sakit mata, kata-kata pakai kacamata hitam, Yan masih kene, sakit mata juga masih kan, kacamata hitamnya dipakai, ya, pakai kacamata hitam aja. Kalau mau keluar, kalau mau ikut ngaji pakai kacamata hitam supaya gak langsung kelihatan sama orang. Karena kalau mata itu apa, langsung biasanya kontak kita ngelihat yang sakit mata, kita langsung, ya. Makanya pakai kacamata hitam. Putri juga banyak ya sakit mata. Itu gak tahu terlalu banyak noong, gak tahu apa itu. Ya, biasanya debu atau angin, ya, dipakai kacamata hitam. Kalau nggak ada, itu kafe baru udah kasih beberapa orang. Kalau nggak ada, beli yang biasa aja. Jangan yang ratusan ribu, 15.000 juga ada, ya. Yang bentuknya lopek, ya. Banyak kok yang warna hitam, ya. Itu di itu. Terus kalau masih belum diobatin, coba pakai itu, pakai yang obat tetes, itu lumayan agak cepat. Mata itu kalau misalkan kita ngomongin mata aja langsung aja tuh, agak gak enak. Ini juga rezeki nih kita yang sehat-sehat mata. Termasuk mohon maaf ini bapaknya Daniel. Mana Daniel ada? Danielnya ada? Kemana? Ada gak lagi kerja? Ada yang lagi kerja gak? Ada. Daniel bagian kerja? Gak ada. Coba dikasih tahu, takut ketiduran. Coba Gus kasih tahu. Bapaknya Daniel awalnya biasa, Kevin kemarin ke rumahnya. Sekarang buat lihat cahaya aja susah. Sama Allah dicabut sehat matanya, ya. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Itu tiba-tiba aja. Jadi kata beliau itu lagi naik motor pulang ngajar. Pas naik motor pulang, cahaya asalnya kelihatan kan, cahaya kecil. Jadi kelihatan cuma cahaya doang.
Itu juga alhamdulillah akhirnya bisa pulang sampai ke rumah, ya. Sampai sekarang belum bisa melihat lagi. Itu orang tuanya Daniel. Makanya kita doain ya orang tua yang sakit, khususnya juga orang tua Daniel, supaya bisa kembali semula. Asalnya suka nganterin nengok ke sini, sekarang nggak bisa kemana-mana di rumah. Nggak menutup kemungkinan kan kita sama Allah misalkan udah dikasih tuh nikmat mata melihat, tapi mata kita malah banyak maksiatnya. Mata kita gak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Loh, mata kita lebih banyak meremnya ya daripada bentaknya istilahnya. Kita harus bersyukur sekali. Ini di belakang pesantren juga ada. Di belakang pesantren, belakang kobong putri banget. Kapelnya diminta ke sana kemarin karena cuma dengar suara aja katanya sih kalau apa. Beliau itu awalnya melihat juga, tapi pas agak sepuh-sepuh langsung total gak bisa melihat. Ini ngeraba mau minum, ngeraba-raba dulu. Aduh ya Allah, kita harus bersyukur sekali dengan nikmat melihat ini. Dengan apa? Dengan memanfaatkan mata digunakan untuk ibadah yang lain. Balik lagi, tadi kita diingatkan, ayo bangun malam supaya kita jadi orang istilahnya. Berapa lama kita tidur sih di waktu malam, padahal umur terus berkurang. Maksudnya kita harus ingat bahwa umur itu gak ada yang tahu, ya. Kafa bil mauti wa'idho, cukuplah nasihat terbaik bagi kita itu apa? Kematian. Umur yang gak tahu kapan berhentinya harus kita ingat. Dan ketika Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, Ayul akyas, siapa yang paling cerdas di antara kalian? Siapa yang paling cerdas di antara kita? Coba ada yang tahu gak, Putri? Siapa yang paling cerdas di antara kita? Putra, ada yang tahu? Siapa yang paling cerdas di antara kita? Tantan, siapa? Mang Hafid. Yang paling cerdas kata Rasul adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu di hadis ada. Jadi orang yang paling cerdas itu bukan yang IQ-nya bisa bikin AI ya, wajah babi jadi wajah Hafid misalkan. Kan sekarang ini hati-hati nih perempuan-perempuan, kenapa Kak sering bawel sekali. Jangan gampang ngupload video atau bahkan foto di media sosial. Sekarang banyak yang badannya badan orang lain dipakein apa? Dipakein muka kita bagus nih. Siapa yang baru nih yang pakai cadar? Teh Gina. Ya Teh Gina ini pakai cadar dulu kemarin ada saudara kita juga ada Naifa pakai cadar, mau nikah tuh Naifa bentar lagi tanggal 23 Maret. Terus Kawiwin dulu ya. Banyak lah yang masih pakai cadar juga. Kak, boleh gak saya pakai cadar? Ya silahkan. Ya, silahkan. Kak ini justru ke Kak Ani karena kalau di sini udah biasa pakai, kalau keluar Kak Ani juga suka pakai cadar kalau keluar. Makanya kalau ada yang kenal, ini istri keberapa? Padahal Kak Ani pakai cadar. Misalnya istri keberapa kan? Kalau pakai cadar nggak ketahuan kita bawa yang mana. Nggak. Nggak apa-apa kalau mau pakai cadar. Jadi nanti Satria Putra juga nggak ini siapa nih. Karena Kak nggak usah pakai, jangan pakai cadar, saya nanti kalau mau nikah beli kucing dalam karung dong. Enggak, karena walaupun pakai cadar kalau nikah itu dibuka dulu pas ta'aruf itu. Amar, wah ini nih kayaknya cantik nih pakai cadar ke kamar. Pas ta'aruf, kalau nggak ta'aruf udah nikah, udah nikah, wah pas malam pertama juga. Nah nggak kayak gitu, tapi sebelum ta'aruf itu dibuka dulu, sebelum akad ta'aruf itu buka dulu, ya dibuka dulu. Kalau dulu kalian pernah nonton film ayat-ayat cinta, ya yang Aisyah itu dibuka dulu kan, di mukanya monyet, ya itu ada seperti itu.
Kok jadi ke cadar? Apa maksudnya? Walaupun itu ya pembahasannya panjang tentang cadar dan salah satunya bukan merupakan syariat, tapi ketika kita ketika kita menggunakan hal-hal yang akan berdampak positif itu bagus. Oh tadi Kak Feli bilang ke anak putri jangan gampang upload foto atau video ke medsos. Sekarang banyak, wah lagi rame nih, lagi rame tentang hubungan terlarang ya, yang bahkan bukan orangnya tapi diedit pakai yang dipoto bareng bersanding gini aja kan sekarang bisa jadi pelukan, bisa jadi mohon maaf ada yang sambil ciuman, padahal fotonya awalnya kayak gini, foto doang jadi video yang kurang benar ya. Tentang umur tadi. Jadi yang paling cerdas itu siapa tadi? Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wan naumu uryanan wal baulu uryanan wal aklu junuban wa muttaqian ala janbin. Wan naumu dan tidur uryanan dengan telanjang. Wan naumu dan tidur uryanan dengan telanjang, wal baulu dan kencing uryanan dengan telanjang, wal aklu dan makan junuban dalam keadaan junub. Kalau tidur telanjang, kencing telanjang, makan dalam keadaan junub, muttaqian dan sambil bersendawa. Sendawa itu mana? Sendawa itu helai atau terang? Terang, gitu kan? Nih di masjid nih, suka kedengeran, mic dimenyalain, ngapain gitu kan? Nggak usah. Ya, kalau ngetes mic jangan gitu, biasa aja cek 1 2 3 Bismillah ini mah. Ya. Wa muttaqian dan sambil bersendawa ala janbin ke sebelah samping, wattahawul dan menganggap wattahawul dan menganggap sepele, bisuqatil maidati kepada makan yang jatuh, makanan ya, bisuqatil maidati kepada makanan yang jatuh, waharku dan membakar, waharku dan membakar hasril basoli kulit bawang merah, qasril basoli kulit bawang merah, wathumi dan bawang putih, wa kansul baiti dan menyapukan rumah, bil midili dengan sapu tangan, wa kansul baiti dan menyapukan rumah, bil midili dengan sapu tangan, wa kansul baiti dan menyapukan rumah, bil laili di waktu malam, watarkul kumamati dan membiarkan sampah, watarkul kumamati dan membiarkan sampah, fil baiti di dalam rumah. Wal masyu qudamal masyayikhi, wal masyu qudamal masyayikhi dan berjalan kaki di depan guru, para guru ya, di depan para guru atau orang-orang tua. Jalan kaki kita di depan guru atau orang-orang tua, guru-guru kita di belakang, kita malah di depan ya. Wanidaul abawaini dan memanggil kedua ibu bapak. Nah, manggil kedua ibu bapak,
bismihima, dengan nama keduanya. Kita manggil bapak kita Toto, Toto, ya. Jangan. Nah, ini juga jadi laporan juga nih, kemarin ada di surat yang putra udah kebahas ya. Karena saya suka ngerasa gak betah, bahkan gak nyaman kalau orang-orang suka manggil saya bahkan nama orang tua saya gitu. Jadi bahkan ngeledek gitu. Jangan ya, apalagi berkaitan dengan orang tua itu, waduh, jangan. Apalagi niatnya memperolok-olok ya. Dadang, dadang, jangan ya, manggil aja biasa aja. Apalagi tadi barusan kita manggil orang tua dengan namanya. Wal khilalu, dan menyukil sisa makanan, di kulli khosbatin, dengan setiap kayu. Pakai kayu ya, ukil. Wa ghuslul yadi, dan membasuh tangan. Wa ghuslul yadi, dan membasuh tangan, bitini, dengan tanah lumpur. Wat turabi, dan tanah debu. Wal julusu, dan duduk alal atabati. Wal julusu, dan duduk alal atabati, di ambang pintu, di depan pintu ya. Wal ittika'u ala ahadi zawjayil babi. Wal ittika'u, dan bersandar, ala ahadi zawjayil babi. Wal ittika'u, dan bersandar, ala ahadi zawjayil babi, ke atas salah satu dua muka pintu. Jadi nyandar ke atas pintu, salah satu pintu ya, kaki kita di ke atas pintuin. Wa tawaddu'u, dan berwudu, fil mabrizi. Wa tawaddu'u fil mabrizi, dan berwudu di jamban atau di tempat BAB. Apa yang terjadi ketika perkara-perkara yang barusan disebut kita lakukan? Intinya itu adalah perkara-perkara yang kurang bagus, tapi juga bahkan menjadi apa? Turithul faqro wa faqrul ilmi, ya, akan mewariskan kepada kefakiran dan juga menjadikan kita fakir ilmu. Nah, tadi kan banyak perkara-perkara yang disebut, diantaranya yang akan itu di kalimat sebelumnya ada ya, yang kemarin kita bahas, mewariskan kefakiran dan bahkan fakir ilmu. Nah, kenapa dulu ada bahasa pamali dari apa? Dari orang tua kita. Awas, jangan duduk di pintu nanti nonton jodoh. Nah, bukan hanya nonton jodoh, intinya itu adalah perkara yang kurang bagus, menghalangi orang yang mau masuk pintu. Banyaklah peribahasa-peribahasa yang kurang bagus. Nah, musannif dalam hal ini mengingatkan kepada kita, intinya adalah yang tadi disebutkan adalah perkara-perkara yang kurang baik. Misalnya seperti tadi apa? Tidur telanjang, ya. Tidur telanjang ya nggak pakai apa-apa. Kalau tidur telanjang kebayang gempa atau ada apa gitu keluar, kan? Ya minimal pakai sontong gitu kalau cowok ya. Kapilnya juga termasuk orang yang kalau tidur gak pakai baju karena gerak gak kuat. Jadi kalau AC ya AC, kalau buka baju ke baju, tapi baju doang ya. Ke bawah mah pakai apa? Pakai pakaian seperti biasa. Jangan sampai telanjang bulat, karena karena kalau telanjang bulat bahkan kita harus ingat
makhluk itu tidak hanya yang terlihat saja. Ada makhluk-makhluk yang gak terlihat oleh kita, tapi mereka melihat kita. Contohnya siapa? Dari bangsa jin. Seperti di toilet, kalau bisa bahkan di toilet pun jangan sampai semuanya dibuka. Apalagi perempuan pakai apa? Pakai sarung, sekalian dicuci itu sarungnya. Putra, kalau putra mah apalagi jangan di tempat jamban, di luar wege ngantri bawa duit, nah jangan. Itu ada yang lihat, pentil cengeng. Ada yang lihat, yang gak kelihatan sama kita siapa ya? Bangsa jin. Bangsa jin ngelihat. Makanya termasuk ini kan tadi diingat, jangan sampai kita termasuk tidur telanjang bulan ya. Kalau kencing atau bukan, bahkan makan dalam keadaan junub. Jadi bagusnya kalau kita junub, baik kalau udah suami istri nanti ataupun sekarang misalkan dikarenakan mimpi atau yang lainnya, junub nih cepat bersuci, karena ada dampak yang kurang baik kalau kita masih junub terus kita makan atau beraktivitas yang lain. Dan perkara-perkara tadi yang berobat itu diantaranya yurithul faqr ya, akan mewariskan kepada kefakiran, yurithul faqr wa faqrul ilmi, dan bahkan juga mewariskan kefakiran ilmu. Alhamdulillah. Jam 10 udah dapat. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Putri, surat udah dikumpulin? Tulisan yang Kak Feli minta semalam udah bikin aja belum kemana aja? Yang belum berarti ketinggalan. Yang udah nulis udah dikumpulin, belum pada nulis? Udah dikumpulin belum? Kata Kak Feli tadi sebelum subuh kumpulin. Coba dikumpulin sama yang gede, simpen di rumah ya, di komputer. Kalau yang belum nulis, kalau mau nyusul nulis aja duluan. Kalau misalkan yang kamu nyusul ya gak apa-apa, silakan nanti disimpan di ruang komputer ya, di depan bukunya disatuin semuanya. Pertanyaan ada? Pertanyaan cuma dikit aja. Pertanyaan dikit ya. Assalamualaikum Kak, saya sering begadang sampai subuh. Sehabis sholat subuh saya tidur, itu menambah kepakiran gak Kak? Iya, bukan hanya menambah kepakiran, gadangnya apa dulu juga. Jangankan gadang untuk hal yang tidak manfaat. Kemarin di Atibian bahkan ingatkan kita, baik di situ malam gadangnya baca Quran atau bahkan qiyamul lail sepanjang malam terus, misalkan ya, sepanjang malam terus kita dawamkan itu adalah hal yang dimakruhkan. Kenapa? Karena akan berdampak negatif kepada diri dengan begadangnya itu. Tapi juga sama tapi melihat situasi kondisi dan bahkan tidak mengistiqomahkan tiap malam. Nah, kalau ada perkara yang memang harus tidak tidur ya dikerjakan dengan seperti itu. Balik lagi, tapi ada yang warik, maksudnya yang adatnya di luar adat. Kita mah masih di dalam adat biasa. Jadi kalau misalkan kita gadang udah pasti subuh tidur. Nah,
Makanya kalau ba'da subuh itu anak putra kadang banyak tuh yang susah banget, maksudnya tidur ngantuk terus gitu ya. Assalamualaikum Kak, mau nanya riba nasiah itu apakah dan contohnya apa aja Kak? Nah, misalkan riba nasiah itu adalah riba yang terjadi karena adanya penundaan atau penangguhan dalam transaksi, dalam utang piutang ya, atau jual beli. Nah, dalam riba ini tambahan atau kelebihan pembayaran dikenakan karena adanya keterlambatan. Contohnya gini, Wahyu minjemin uang ke Sadam 1 juta, nanti kalau terlambat jadi 2 juta ya, itu riba nasiah ya. Atau jual beli, misalkan proses apalah, jual beli kredit atau apa gitu, terus misalkan kalau terlambat nanti jadi segini, yang asalnya misalkan 2 juta jadi 2,5 juta, itu riba nasiah. Contohnya seperti itu. Tadi yang tidur ya, yang kadang dipikirkan kembali apa yang digadangkan. Bahkan sholat yang mulai juga kalau sepanjang malam dan ada waktu itu bahkan dimakruhkan. Assalamualaikum Kak, sebelumnya saya minta maaf Kak, saya bukannya gak mau cerita, tapi saya udah terlalu nyaman dipendem dan gak bisa cerita apa-apa Kak. Makasih Kak. Ini mungkin Putri ya yang gak mau cerita, ya silakan, gak apa-apa. Bagi orang yang mau saja. Kemarin silakan tulis itu bagi orang yang mau tulis tentang apapun yang dirasakan atau tentang pesantren ya, khususnya tentang pesantren untuk perbaikan pesantren, apakah itu dalam hal apapun, tulis. Kak, maaf izin bertanya, kalau bertasbih memakai tangan kiri boleh tidak Kak? Bertasbih itu maksudnya apa kan? Gini ya, ya enggak apa-apa, enggak ada larangan mau pakai apapun tasbih, bertasbih. Tapi ada adab, balik lagi adab dan kebiasaan yang baik adalah ketika kita memakai tangan kanan, apalagi kalau misalkan yang kita kerjakan adalah hal kebaikan ya, makanya pakai apa? Pakai tangan kanan aja. Kalau lagi nggak bisa atau apa, pakai tangan kiri pun nggak apa-apa. Sekarang segitu aja ya, silakan dilanjut kegiatan. Ya Zulfi lagi simaan 25 juz, kalau bisa di situ aja deh, nanti dikasih tahu depan kolam supaya jadi apa, jadi syiar buat yang lain juga. Pakai mic juga, terus mic yang biru kalau udah pakai amanin lagi, jangan disimpan di mana-mana. Tuh itu mic-nya nggak tahu kemana tuh, biru. Tadi habis siapa yang habis pakai mic? Hah? Putri. Ya coba mic-nya disimpan lagi di situnya, dua-duanya langsung. Jangan disimpan di mana aja ya. Itu sound yang kotak yang biru ya. Supaya enggak nyari-nyari. Apalagi setiap beli hilang, rusak, cepet banget. Nah coba dirawat ya. Kenapa nggak diabur yang biru itu? Karena supaya habis pakai simpan lagi, Ya silakan nanti Zulfi simaannya di depan kolam aja ya, habis duhur atau dari sekarang nggak apa-apa. Nanti istirahat pas waktu sholat, pas makan di depan kolam, disimak sama Putri depan kolam juga nggak apa-apa. Supaya jadi syiar buat yang lain ya. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nawwir bil kitabi wa sunnati washrah li sadri wasta'mil bihi badani wa atriq bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bi haulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Salli wa sallim li sayyidina